Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Sangkarea. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Furuya tidur di kuil, tapi nampak dia kagak bisa tidur dan masih memikirkan cara mengawetkan tubuh si Rea. Pagi harinya si Furuya mau meminjam buku tentang pengawetan mayat ke si Mero. Cuma bukunya lagi dipinjamkan kepada temannya. Furuya punya ide buat pakai formalin, namun karena baunya sangat menyengat, jadinya dia buat peringatan aja di pintunya. Terus karena bapaknya udah manggil-manggil, mau makan, alhasil si Furuya menyimpan si Rea di dalam lemari. Walaupun dia kesusahan memindahkannya namun tetap berhasil. Dia mendengar perut si Rea berbunyi, Furuya pun langsung pergi makan. Di situ dia merasa kasihan, makan juga dia kurang nafsu. Di sisi lain Ranko baru saja nganterin pesanan ke keluarga si Rea. Tak lama temannya ada di situ, dia pun pengen tahu keadaan si Rea. Yang katanya udah kagak masuk sekolah tanpa ada kabar. Di situ temannya terus menceritakan si Rea kepada si Ranko, sampai diperlihatkan foto-fotonya. Sedangkan si Furuya mengisi kekosongan harinya dengan bersih-bersih di kuil. Sengaja ketika Furuya lagi ngepel, bapaknya lihat kucing lain. Furuya meyakinkan kalau itu babu yang hidup kembali. Seketika si kakek bangun dan setuju dengan Furuya karena dihidupkan kembali berkat ramuan buatannya. Cuma dia menyebutkan nama lain. Di situ pas Furuya pengen tahu lebih jauh, itu kakek jadi pikun lagi lalu pergi mandi. Terus Furuya mulai memikirkan kakeknya bisa aja dia tahu cara buat mengawetkan tubuh mayatnya si Rea itu. Tak lama si Mero memperingatkan kalau dia bakalan ngebersihin kamarnya si Furuya. Tapi Furuya kali ini kagak mau sama dia sendiri. Tak berselang lama Ranko pun ke sana mengantarkan pesanan si Mero. Bapaknya Furuya memuji si Ranko yang nampak cocok buat istri si Furuya. Terus dia menceritakan keluarga si Rea yang lagi heboh banget. Ketika ngomongin si Rea yang kagak ada di rumahnya, si Ranko ngomongnya malah simpang siur. Ranko curiga kalau Furuya punya hubungan dekat dengan si Rea. Tak lama dia mau pulang, tapi pas mau pulang dia kembali lagi mau pinjam DVD zombie. Furuya masih kepikiran si Rea. Di sisi lain Ranko sedang memilih kaset yang mau ia tonton. Terus dia gak sengaja mengambil rambut yang nampak bukan rambut milik si Furuya. Dia melihat lemarinya kebuka, tapi pas dia lihat kagak ada apa-apa. Yang ternyata si Rea menempel di atap dan tiba-tiba aja dia nyerang si Ranko. Ranko diputer-puter kayak gitu, terus dirobekin bajunya, dia auto berteriak. Furuya cepat-cepat ke sana, Ranko dijilat-jilat di situ. Alhasil Furuya memisahkannya, namun Rea malah mengkisa si Furuya dan memeluknya dengan sangat erat di depan si Ranko. Tak lama Rea melepaskannya, Ranko langsung marah-marah di situ. Kenapa ada Rea di situ dan juga dia nganggap kalau si Furuya membunuhnya sebagai bahan eksperimennya. Si Rea yang melihat si babu keluar, dia ikut keluar juga. Alhasil Furuya mau mengejarnya dan dia menyuruh Ranko untuk memanggil kakeknya. Pas dia ikuti dia ketahuan bapaknya, dia berbohong kalau dia lagi ngejar si babu. Pas Furuya lihat ke bawah terlihat si Rea lagi memakan daun hortensia. Yang membuat makin lama dia normal kembali dan sadar kembali. Dia kaget ada di situ. Furuya langsung memberikannya baju. Jadinya mungkin racun yang ada di daun hortensia itulah yang membuat pengawetan di tubuhnya. Tak lama kakeknya datang. Dia menjelaskan kalau ramuan itu sebenarnya belum sempurna. Si Furuya meminta cara supaya bisa mengawetkan si mayat itu. Tapi kakeknya itu gak menjamin ada. Karena ada pun itu cuma sementara. Pembusukan akan tetap terjadi. Kakek pikunnya itu memberitahu untuk melakukan pengamatan ke si Rea, olahraga dan juga memasukkan daun hortensia. Pas mau ke klimaksnya, si Ranko karena kesel kakeknya dilempar, jadinya dia pikun kembali. Furuya kagak ada pilihan lain untuk meminta izin kepada bapaknya untuk menerima si Rea di rumahnya. So bapaknya juga udah lihat. Alhasil bapaknya mengizinkannya. Furuya sangat tenang tapi tidak dengan Ranko. Dia merasa kayak cemburu lalu dia pergi karena masih ada pesanan. Lalu si Furuya menuruti saran kakek pikunnya itu untuk mengamati si Rea. Tak lama si Reanya datang, dia merasa merepotkan harus pakai kamarnya.
Dia memberikan setengah tempat tidurnya, namun si Furuya kagak mau karena takut dikise lagi. Rea gak percaya kalau dia mengkise si Furuya, terus dia mengambil rekaman tentang tubuhnya itu biar bisa melihat perubahannya walaupun harus dipaksa juga. Habis itu Furuya seperti biasa makan malam. Bapaknya menanyakan si Rea yang kagak ikut makan. Furuya beralasan kalau Rea maluan dan juga gak enakan. Padahal Meru udah nyiapin buat si Rea dan dia bakalan senang jika memakannya. Sesudah makan datang si Ranko yang membawakan baju ganti buat si Rea. Di situ Furuya memberitahu kalau Rea bukan pacarnya. Dan juga dia berterima kasih sama si Ranko. Pas Furuya ke kamar lagi, dia mengajak si Rea untuk keluar dan jalan-jalan. Harus olahraga, kata kakeknya juga. Kini perasaan si Furuya makin lama makin beda. Awalnya dia senang, tapi makin kesini makin rumit. Sopirnya si Rea pun memata-matai si Rea. Si Rea berterima kasih akhirnya dia bisa bebas. Mungkin kalau dia gak jadi zombie, Rea gak bakalan keluar seperti itu. Tapi tetap aja, dia mayat yang akan membusuk. Dia akan menjaga tubuhnya si Rea, tapi PR dia masih banyak. Apalagi makanan yang harus rutin yaitu hortensia yang mana tanaman tersebut gak bakalan ada terus. Dia harus mencari gantinya. Furuya hampir tertabrak. Untungnya ada si Rea mengampaskan si Furuya hingga terluka kayak gitu. Si Rea langsung menjilati darahnya yang membuat Rea jadi agak aneh. Singkat cerita, Ranko membantu orang tuanya di restoran miliknya. Dan juga si Furuya yang gak bisa apa-apa di dapur disuruh ngebantuin juga. Tak lama emaknya datang yang nampak mendukung si Furuya untuk jadi pendampingnya. Lalu diceritakan dulu waktu masih bocil. Pertama kalinya Ranko bertemu dengan si Furuya di makam. Kebetulan Ranko lagi liburan ke rumah Furuya. Alhasil diperkenalkanlah mereka berdua. Terus Furuya ngajakin nonton zombie yang nampak si Ranko ketakutan. Jadinya dia memaksa Furuya untuk main di luar. Pas di luar si Furuya sangat membosankan. Dia gak suka ngapa-ngapain selain nonton zombie. Terus dia pun menggali tanah buat nyari zombie. Tak lama bocil lain datang. Dia mengolok-ngolok si Furuya yang kesepian mulu. Dan kini dia main sama cewek. Alhasil dia nangis. Dimulai dari situlah Ranko kagak suka dengan si Furuya. Furuya disuruh untuk mengantarkan pesanan oleh Ranko ke beberapa tempat. Salah satunya ke rumah Furuya. Pas 2 pesanan lagi ada si Yusuda dan Mogi. Yusuda auto panas, si Furuya selalu dideketi cewek-cewek. Padahal dia sukanya sama cewek zombie. Sampai ribut kayak gitu. Lalu flashback lagi. Setelah umurnya 6 tahun Ranko pindah rumah. Kini dekat dengan Furuya. Orang tuanya pun membuka sebuah restoran di situ. Alhasil mau gak mau mereka main bersama lagi. Furuya masih belum berubah. Dia nampak membosankan buat Ranko. Lalu emaknya menyuruh Ranko untuk mengajak Furuya ke bioskop untuk menonton anime. Dia mau tuh dibujuk buat keluar, tapinya dia malah sibuk milih-milih kaset zombie. Jadinya nontonnya kagak jadi, tapi Furuya senang dapat film zombie yang rame. Si Ranko karena kesal dia mengambil kasetnya lalu membawa kabur. Di perjalanan Ranko bertemu anjing, jadinya walaupun si Furuya takut dia berusaha buat nolongin. Pas anjingnya udah gak ada, mereka berdua malah nangis. Lalu jalan pulang sambil pegangan tangan. Setelah itu Furuya dan Ranko meneruskan perjalanan. Ranko meminta pegangan tangan, tapi Furuya lupa momen pas mereka pegangan tangan. Singkat cerita pesanannya semua sudah beres. Kini Furuya sudah bebas karena kerjaannya udah beres. Ketika Furuya mau pulang, Ranko menahannya dan memojokkannya. Terlihat macam mau dikise, tapi Furuyanya kagak mau. Jadinya Ranko berlari dan dia memang harus bertarung dengan si Rea untuk bisa mendapatkan si Furuya. Singkat cerita, keluarga Furuya seperti biasa makan malam bersama, tapi sekarang si Rea ikutan makan. Cuma dia makannya sama daun hortensia, sedangkan si Furuya masih sibuk merekam perkembangan si Rea. Sesudah makan, Furuya menulis perkembangan si Rea. Dia udah tahu sesuatu, pas di kamar tiba-tiba aja si babu mengeluarkan hortensianya yang dia makan. Entah kenapa, alhasil si Furuya pengen melihat si Rea juga muntah. Sampai direkam kayak gitu, namun sayangnya enggak muntah. Rea memperbolehkan merekam, namun dia pengen jadi macam gadis normal. Jadinya keesokan harinya si Rea diajak ke sebuah mall untuk membeli pakaian. Dia nampak bingung dengan pilihannya. Uang sakunya kini terkuras habis. Tapi di sini Furuya mulai ngerti kalau si Rea baru pertama kali merasakan hal beginian.
Di sisi lain si Ranko pergi ke pemandian umum. Dia masih membayangkan si Furuya. Dia baru kali ini lihat Furuya seserius itu. Dan juga Ranko cemburu. Tak lama Mero dan dua temannya datang mau mandi juga. Ranko nanyain si Furuya kepada Mero. Dia ngasih tahu kalau Furuya lagi di mall bersama si Rea. Alhasil demi melampiaskannya, Ranko ngajak mandi bareng. Sementara Rea udah selesai belanja, nampak Furuya sangat terpesona dengan si Rea. Terus Rea masih ingin main. Di sisi lain, bapaknya pun masih belum nyerah untuk memata-matai si Rea. Terus mereka masuk ke rumah hantu yang nampak si Furuya ketakutan. Anehnya dia yang kagak takut zombie malah takut sama rumah hantu. Setelah itu si Furuya memberikan sebuah baju untuk Rea biar bisa diisiin es batu dan supaya dia bisa kemana-mana juga walaupun panas. Rea terharu dengan sikap Furuya yang memperdulikannya. Tak lama Rea udah harus makan hortensia. Si Furuya pun pergi memesan makanan. Di sisi lain yang lagi mantau si Rea udah siap-siap mau menangkapnya. Namun tiba-tiba aja si Yu sudah datang mendekatinya. Yang mau nyulik jadi kagak jadi. Jadinya si Yu sudah membawa si Rea keluar karena dia merasakan kalau si Rea itu kedinginan. Penjahat itu pun mengajarnya. Rea udah kagak bisa diem di bawah sinar matahari karena posisinya lagi dekat pintu. Penjahat itu langsung menculiknya dan Yusuda pun pingsan dibuatnya. Tapi Rea masih bisa melawan karena emang kekuatannya yang sangat kuat. Sampai dipaksa kayak gitu. Furuya yang melihat kagak ada si Rea di situ, dia langsung mencarinya dan mendengar suaranya. Yang ternyata Rea udah mengalahkan semuanya. Furuya mencoba menenangkannya. Pas dia nanya penculik itu dari mana, penjahat itu akhirnya menggunakan rencana B-nya, yaitu menculik si Furuya. Ini lagi si Yusuda, pakai nahan si Rea segala, jadinya si Furuya dibawa pergi. Bapaknya si Rea pun kagak keberatan membawa si Furuya ke situ. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.